Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cantiswa Channel. Di video kali ini ada keluhan Revo Absolute, knalpotnya nembak-nembak saat dilakukan pengegasan atau saat turun gas. Knalpotnya motor ini nembak-nembak ya. Penyebab dari knalpot yang nembak-nembak ini ada tiga tersangka. Tersangka yang pertama itu adalah mungkin dari businya. Yang kedua, karet diaframanya ini sudah bocor. Yang tersangka yang ketiganya adalah ini, selang SIS-nya. Di motor ini ceritanya sudah dibawa ke bengkel dan dari seringnya dibongkar karburatornya sampai bautnya ini pada dol, ini diganti. Ini sampai ledes kayak gini dan di sini. Namun tetap tidak sembuh meskipun sudah bolak-balik masuk ke bengkel ya. Dan juga sudah melakukan pergantian beberapa onderdil parts di karburatornya pun tidak kunjung sembuh ya sobat. Ketika melakukan perbaikan harus memberikan analisa terlebih dahulu atau mengecek satu persatunya. Jika setelan karburatornya sudah benar, lubang-lubangnya masih normal, itu jarang terjadi kasus knalpot yang nembak di karburator itu. Jangan melakukan perbaikan yang tidak sesuai dengan kerusakan motornya ya, atau jangan melakukan perbaikan yang tidak menjurus ke penyakit dari motornya. Kita langsung lari ke tersangka pertamanya dulu. Kita buka busnya. Nah, kenal penyebab dari knalpot yang nembak itu, tersangka pertamanya itu di busi ini ya, di celah busi ini. Jika jaraknya ini terlalu lebar atau terlalu terlalu dekat dengan dioda yang atas ininya pun juga menimbulkan ledakan di knalpot yang nembak-nembak itu ya. Dan juga di bagian klep ini, namun itu jarang sekali terjadi di bagian seal klep ini. Jika terjadi kebocoran itu menyebabkan nembak di knalpot, namun itu jarang sekali terjadi. Terlihat dari kondisi businya ini masih bagus, masih kering ya. Jika terjadi kebocoran itu businya pasti basah. Nah, untuk tersangka pertamanya ini saya rasa tidak menjadi sebab nembaknya di knalpot, makanya kita bersihkan saja businya dan kita pasang kembali. Karena tersangka pertamanya si busi ini tidak terjadi masalah apa-apa, kita cukup bersihkan saja lalu kita pasang kembali. Dan diperhatikan jarak dari busi ini sudah benar ya, kita pasang kembali. Tersangka pertamanya ini tidak menyebabkan masalah di nembaknya knalpot. Kita lari ke tersangka yang kedua, yaitu di sini Ril. Mikrofonnya aja ketutupan nih. Sini Ril. Ke karet diaframanya ini kita coba buka, karena kalau karetnya ini ada kebocoran, inilah penyebab yang membuat nembak di knalpot ya. Di sini harus dipastikan kalau karet diaframanya ini tidak bocor atau tidak berlubang ya. Karena ini sistemnya gini, ketika menarik gas dia akan
mengurangi suplai angin, karena pada dasarnya terjadinya ledakan atau tembakan di knalpot itu adanya bahan bakar yang tidak terbakar sempurna di kompresi sehingga ikut terbakar di knalpot. Nah, dipastikan di sini karetnya tidak bocor dan setelan dari karburatornya ini sudah pas. Kalau saya melihat dari acuan warna businya tadi sudah pas untuk setelannya ya, merah bata. Ini saya rasa tidak ada kendala di sini. Saya pasang kembali. Karena tersangka keduanya ini tidak terjadi masalah atau kondisinya bagus, saya pasang kembali. Untuk memperbaiki motor sebagai mekanik yang baik, kita harus melakukan perbaikan. Ketika yang mengalami masalah itu di bagian knalpot, kita harus mencari sebabnya satu persatu. Jangan kalau yang sakit itu kupingnya, yang diobatin malah hidungnya, ya ndak sembuh, malah akan nambah biaya saja. Contohnya di motor ini, setelan karburatornya sampai ledes ya baut-bautnya karena sering dibongkar, tetap nggak sembuh. Kita lakukan pengecekan di tersangka yang ketiga yang dicurigai menyebabkan ledakan di knalpot adalah selang SAS nya ini. Cara untuk mengeceknya atau mengetahui apakah alat ini berfungsi dengan normal atau tidak, ya kita hidupkan mesinnya. Sambil kita gas, kita tutup selangnya di sini pakai tang satu di bagian sini. Jika sudah tidak muncul ledakan, berarti memang di sini penyebabnya ya. Dan namun kita coba ditutup juga yang bagian sini ya. Kita coba tutup pakai plastik dulu ya. Kita coba tutup pakai plastik dulu, atau menonaktifkan fungsi dari selang ini. Kita coba tutup dulu pakai plastik. Nah, dan di bagian sini coba kita nonaktifkan, karena sebagai mekanik itu kita tidak hanya dituntut untuk bisa memperbaiki, tapi kita juga harus tahu bagian part dari motor itu apa saja fungsinya. Jangan seperti ini, selangnya, karburatornya yang diganti, kerusakannya apa, yang diganti apa. Sebagai mekanik kita harus memahami fungsi-fungsi dari spare part yang ada di sini ya. Jangan main asal diperbaiki dan asal ganti saja, supaya tidak salah melakukan perbaikan. Kita coba nonaktifkan saja. Dan saya berikan tutup pentil ban seperti ini untuk menonaktifkan fungsi dari selang SAS nya ini ya. Kita pasang dulu. Di bagian sininya saya sumpet atau saya tutupin pakai plastik. Kita coba dulu ya.
sini sudah tidak ada ledakan ya, tidak ada tembakan. Perhatikan di bagian knalpotnya, di sini sudah tidak ada lagi ledakan. Nah, di sini terbukti ya, ketika ditutup selang SAS-nya ini, yang satu saya tutup, kedua-duanya saya tutup, bukan yang satu saya tutup, kedua-duanya saya tutup, tembakan di knalpot pun sudah hilang. Nah, berarti dari mekanik sebelumnya yang melakukan perbaikan dengan mengkotak-atik bagian karburatornya sampai dol itu, ini banyak sampai yang dol baut-bautnya itu tidak ada hasilnya ya, karena jika selang ini error, ini akan menimbulkan tembakan di knalpot ya, karena ini adalah alat yang mengurangi polusi udara atau yang didesain oleh pabrikan motor untuk mematuhi standar polusi di Indonesia di motor ini yang izinnya supaya bisa dikeluarkan di Indonesia ya. Nah, dari pelajaran kali ini yang bisa didapatkan adalah ketika sobat mau melakukan perbaikan motor, sobat harus pahami dulu apa kendala dari motor itu sendiri. Dan yang paling penting, ketika sobat mencurigai sesuatu di motor itu yang bermasalah, ceklah satu persatu dari bagian motor itu. Demikian video kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap stay tune di Cantik Show Channel. Mantap.